Baik, assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini, hari Ahad tanggal 10 September 2022 atau bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1444 Hijriah, kita akan memasuki pertemuan yang ke-34 dari program online kelas tatap muka membaca kitab basis yang nantinya akan diampu oleh guru kita, Ustadz Riga SSI MSI Hafizahullah Ta'ala. Dan sebagaimana pertemuan-pertemuan sebelumnya, insya Allah pada kelas pagi hari ini nanti akan merupakan kelas interaktif, jadi kami persilakan dan kami harapkan untuk semua peserta ikut aktif di dalam kelas ini agar nantinya banyak sekali faedah yang bisa kita dapatkan pada pertemuan kali ini. Dan kemudian kami juga ingatkan kepada teman-teman semua, terutama kepada diri kami pribadi, untuk mengikhlas mengharapkan wajah Allah di dalam pertemuan kali ini, agar nantinya kita dapat mengambil faedah sebanyak-banyaknya dari apa yang akan disampaikan oleh Ustaz. Dan pertanyaan juga bisa disampaikan secara langsung pada forum pemaparan materi oleh Ustaz nantinya, dan kami harapkan untuk semua peserta untuk menjaga dan mengkondisikan lingkungan tempat belajarnya agar tetap kondusif, tenang, dan tidak berisik agar nantinya pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Baik, langsung saja kami persilakan kepada guru kita Al-Ustadz Riga Hafizahullah Ta'ala untuk memulai materinya. Tafadhol, Ustaz. Tayyib, syukran, jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Thayyib, pada pertemuan yang ke-34 ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran yang kita ambil dari kitab Kitabul Ilmi karangan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang adab penuntut ilmu, adab dari penuntut ilmu. Kita ulangi kembali secara sekilas untuk sebagai murojaah, bahwa di antara adab penuntut ilmu yang pertama adalah mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-amrul awal ikhlasun niyati lillahi azza wa jal. Ya, yang pertama, yang paling penting adalah kita mengikhlaskan niat kita untuk Allah azza wa jalla dan negeri akhirat. Yang kedua adalah menghilangkan kebodohan, kejahilan dari dirinya dan dari orang lain. Ya. Saya mengatakan di sini bahwa penuntut ilmu tersebut hendaknya dia menyiapkan dalam menuntut ilmu tersebut menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Karena asal dari setiap manusia itu adalah bodoh atau tidak tahu,
dalilnya adalah ya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, bahwa Allah telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibumu dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu pun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, dan Dia memberikan kalian pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur. Dan kenyataan memang membuktikan hal tersebut, bahwa setiap manusia asalnya adalah tidak tahu atau bodoh. Maka kita meniatkan dalam menuntut ilmu tersebut, menghilangkan kebodohan tersebut dari diri kita, dan dengan hal tersebutlah kita dapat memperoleh rasa takut kita kepada Allah SWT. Sebentar, ini ada yang masuk, ini perlu minta izin ya, di setting dulu. Ustaz, Ustaz. Memang anak setting close karena ada beberapa gangguan kalau memang anak open tadi, Ustaz. Itu kayak tadi itu, Ustaz, yang ngomong bahasa Inggris itu ada gangguan, Ustaz. Jadi memang anak sengaja close biar gitu. Biar kita bisa filter siapa aja yang masuk gitu, Ustaz. Iya, boleh. Jadi antum yang klik admit nanti ya, izinkan ya. Nah, insyaallah, Ustaz. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali pertemuan ini, yaitu paragraf berikutnya setelah ayat innama yakhsyallahu min ibadihi al-ulama. Ya, kita mulai dari sini. Ya, tafadhol. Man arada an yaqra'a falyarfa' yadah. Klik raise hand ya. Ada yang mau mencoba membaca? Tafadhol. Ada yang ingin mencoba untuk membaca? Anda tunjuk saja ya. Nah, ditunjuk aja, Ustaz. Pak Cak Bari. Pak Cak Bari hadir? Atau Pak Edi Wijanarko, Pak Edi. Ya, Ustaz. Nah, Pak Edi, tafadhol dicoba ya. Dari sini, Fatanwi. Sebentar. Sebentar ya, ada yang settingan. Ya, tafadhol Pak Edi. Fatanmi rafa'a jahli an nafsik. Rafa'a an nafsik. Terus? Li'annal asla fika jahli. Fika jahlu ya. Jahlu. Faida ta'alamta. Ta'alamta. Ta'allam. Oh ya. Bukan ta'alama. Ta'allamta. Ta'alamta. Ini ditasnya ta'allamta. Ta'allamta. Ya. Ta'allamta. Wasirta ya. Ya. Wasirta minal ulama'i intafa anka jahlu. Ya.
wakaza wakazalika wakazalika tanwi rafa'al jahli anil ummati Raf'an raf'an jahli anil ummati wa ummati. yak- wa yakunu zalika bil ta'limi bi ini enggak tahu nih Ustaz nih. Bisyatta. Oh, bisyatta. Ya. Muasil Ustaz Syatta. atau cukup? Wasailah. Bisyatta wasaili. Al-wasaili litanfa'i lintafa'in nasi Litanfa'an. Ya. Litanfa'an nasa. lintafa'in nasa bi'allamaka Bi'ilmika. bi'ilmika ya. Terus Wahal min syarti naf'il ilmi an tajlisa fil masjidi fi halaqatin fi halaqatin. au yumkinu ang tanfa'an nasa bi'ilmika fi kulli halin. Ya. Terus al-jawab. Al-jawabu bisani li'anna rasula sallallahu alaihi wasallam yaqul Bal. Ballighu anni walau ayah. Ayah apa? Walau apa nih? Ayah. Ayatun, ayatan. Ayatan. Ya, nanti kita bahas. Coba diterjemahkan. Wah, ini agak susah semuanya. Pas Ustaz. Fatanwi apa? Maka engkau meniatkan. Oh ya, maka engkau meniatkan mengangkat kejahilian dari dirimu. Karena sesungguhnya asal dari engkau itu dalam keadaan bodoh. Fa'idha ta'alamta, dan ketika engkau belajar, wasyirta minal ulama'i, dan engkau pergi dari ulama, intafa itu apa Ustaz? Intafa itu akan menjauh. Ini bukan pergi ya. Fa'idha ta'alamta, jika engkau belajar. Wasirta minal ulama. Sirta itu menjadi, dan engkau menjadi. Oh, menjadi ya. Dan engkau menjadi bagian dari ahli ilmu. Ya. Maka kebodohan tersebut akan menjauh darimu. Maka kebodohan akan hilang tersebut darimu. akan menjauh darimu. Menjauh darimu. Akan menjauh darimu. Ya. Wakazalika dan sebagaimana hal tersebut di atas, tanwi rafa'a jahli, jika engkau meniatkan untuk menghilangkan kebodohan anil ummati dari umat, ya. Wa yakunu zalika, dan hal tersebut akan menjadikan apa ini ya? Wa yakunu zalika, dan hal tersebut dengan mengajarkan. Dan hal tersebut dengan mengajarkan dengan berbagai sertanya berbagai. Ya, dengan berbagai wasail, dengan berbagai wasilah, dengan berbagai media,
litanfa'an nas, untuk Memberikan manfaat. memberikan manfaat bagi manusia dengan ilmumu. Ya, terus wahal min syarti, dan apakah Wahal min syarti nafa' ilmi, dan apakah dari syarat memberikan kemanfaatan ilmu, an taj'ala fil masjid, yaitu hendaknya engkau duduk, bukan. Apakah di antara syarat memberikan manfaat ilmu tersebut engkau harus duduk di masjid ilmu, engkau harus duduk di masjid, di halaqah ilmu. Di halaqah ilmu. Au yumkinu an tanfa'an nas, atau mungkin juga engkau memberikan, atau mungkin engkau dapat memberikan manfaat engkau dapat memberikan manfaat dengan ilmu dalam setiap keadaan. Dalam setiap keadaan. Bertanya ya, dalam setiap keadaan. Dalam setiap keadaan. Terus jawabannya? Jawab yang kedua. Yang kedua itu apa? Yang kedua ini tadi nih, yang mungkin antan panasa fi kulli hal. Yang pertama kan hanya di masjid, di halaqah. Yeah. Atau yang kedua, engkau memberikan manfaat dalam setiap keadaan. Nah, jawabannya yang kedua, yang setiap keadaan ini tidak harus di masjid. Kita memberikan manfaat, ya, maksudnya. Yeah. Yang bisa nih. Alasannya li'anna, karena Rasulullah SAW bersabda, balighuni anni walau ayat, sampaikanlah kalian dariku, dari Nabi Muhammad, walaupun satu ayat. Ya, betul. Ya, baik. Kita akan membahas secara ringkas ya tentang i'rabnya. Fa di sini adalah fa apa? Istinafiyah, ya. Kemudian tanwi di sini fi'il mudhari yang mana fa'ilnya adalah domir mustatir takdiruhu mana yang jawab? Anta. Takdiruhu anta. Dia mustatirnya wajib atau boleh? Wajib. Wajib ya. Tanwi itu domir mustatir fihi wujuban. Takdiruhu anta. Dia wajib mustatir. Yang tidak wajib itu yang domir huwa dan hiya. Kemudian fa'ilnya sudah, rof al jahli sebagai rof'anya maf'ulun bi ya, wa huwa mudhaf, kemudian ini mudhaf ilaih. Kemudian an nafsik ini jar majur muta'alliq kepada al jahlu ya. Iya. Kemudian kepada yang lebih tepat rof al jahli an nafsik, mengangkat kebodohan, kebodohan dari dirimu, benar ya, kebodohan dari dirimu, berarti memang muta'alliq kepada al jahl. Kemudian li anna, di sini ada li anna ini adalah akhwatnya di anna ya, yang mana ini adalah isim anna, isim di anna ya. Mansub ya. Kemudian khobarnya adalah Jahlu. al-jahlu. Ya, kalau kita mengatakan khobarnya fika misalkan ya, berarti tidak lengkap ya. Li'annal asla fika apa? Tidak lengkap karena asal padamu itu apa? Nah, asal padamu itu adalah kebodohan. Jadi khobar itu selalu dia menerangkan atau melengkapi makna kalimat. Ini khobar. Khobar li'anna. Khobar anna. Ya, kemudian fa'idha. Fa di sini adalah huruf istinafiyah. Ya, kalimat baru lagi. Kemudian iza ismu syartin. Ya. Wa huwa mudhaf. Dia isim syarat
dan dia adalah mudhaf. Mudhaf ilaihnya adalah kalimat setelahnya. Ya, kalimat ya, bukan fi'ilnya, kalimat. Ta'allamta. Ya, ta'allamta al-jumlah fi mahalli jar, ya, fi mahalli jarin bil idhofah. Kemudian ta'allamta berarti fi'il madhi atau mudhari? Mudhari. Ta'allamta madhi ta. Madhi, ya, wazannya apa? Kalau madhi wazannya tafa'ala, ta'allama, tafa'ala, tafa'alu, ya. Tafa'alat, tafa'alata, tafa'alna. Baru tafa'alta, tafa'altuma, tafa'altunna. Ada dhamir anta, jadi tafa'alta. Jadi ta'allamta. Yang mana fa'ilnya adalah dhamir dhamir mustatir. Bukan, ini taknya ya. Tak. Jadi fa'ilnya adalah dhamir tak. Jadi tak ada at-ta'u fa'il fi mahalli at-ta' ini adalah dhamir ya. Dhamir apa? Muttasil. Benar? Fi mahal mabniun ala Fathi fi mahalli raf'in raf'i fa'il. Kemudian wasirta. Sirta di sini ini asalnya dari soro. Soro ini adalah akhwatnya kana. Soro sorota, sirna. Nah, itu sampai sini sirna. Kemudian sirta, sirtuna, sirtunna, sirtum, sirti, sirtuma, sirtunna, sirna. Jadi di kasrah ya bentuknya karena dia fi'il mudhari'nya soro yasiru. Jadi di tengahnya doma maka dia jadi sirtu. Tapi kalau kayak kola ya pulu jadinya kulta. Bukan kilta, kulta karena fi'il mudhari'nya ya pulu. Jadi sirta minal ulama'i. Sirta berarti isim soronya adalah at-ta'nya itu ya. At-ta'u dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'i ta'in. fi mahalli raf'i ismi soro. Ya, isim soro. Jadi taknya di situ adalah isim soro. Kemudian minal ulama jar majrurnya kedudukannya apa? Minal ulama. Khobar bukan Ustaz. Ya, fi mahalli nasbi khobar sirta atau khobar soro. Jadi minal ulama ini jar majrurnya fi mahalli raf'i ya, sebagai khobar soro. Kemudian intafa. Nah, intafa di sini jumlah intafa angkal jahlu. Di sini jumlahnya jumlah jawab ya. Nah, kedudukannya la mahalla la minal i'rab. Intafa ya, intafa di sini maknanya ibta'ada, menjauh.
Ya, artinya menjauh. Al-jahlu di sini adalah fa'il dari intafa. Anka muta'alliq kepada intafa. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Ustaz, halo Ya. Ustaz, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. saya Nur Laida. Mohon Ibu. maaf, udah lama nggak masuk karena kemarin tuh terkendala dengan kuliah. Sekarang Iya. udah selesai, Ustaz. Iya. Ya, jadi saya banyak mengalami kesulitan untuk nyambung ininya tuh, Ustaz. Di dalam mengikrabnya itu. Udah ngerti kalau ini huruf jar, kalau ini fi'il mati segala macam udah ngerti, tapi untuk nyambungnya itu, Ustaz, agak bingung saya tuh. Gimana, Ustaz? Menyambung gimana? Nyambung i'rabnya tuh. Kan kita Nah, i'rabnya ibaratnya tetap satu. angkal jahlu ya. Udah Iya. tahu, udah ngerti saya tuh kalau ini an itu termasuk huruf ini jar majrur. Oh. Nah, terus nyambungnya fi mahali itu tuh, nah Ustaz, bingung sayanya. Oke, mahalinya. Jadi kita i'rab satu dulu kan. An itu huruf jar. Ya. Kemudian k-nya domir majrur karena an. Nah, anka ini jar dan majrur. Nah, jar dan majrur atau sibul jumlah ini dia memiliki kedudukan. Kedudukannya itu baik muta'alliq ya. Muta'alliq itu juga kedudukannya. Nah, muta'alliq kepada siapa? Nah, kalau ini kan muta'alliq kepada intafa. Tapi dia bisa juga kedudukannya bukan muta'alliq, tapi dia langsung ya, seperti ini minal ulama. Dia langsung sebagai khobar. Karena dia melengkapi makna dari soro ini, melengkapi maknanya wasirta minal ulama. Jadi dia melengkapi makna itu, menyempurnakan maknanya. Dan majrur ini. Gitu, Bu. Iya, jadi dalam apa namanya tuh menyusun i'rabnya mengaitkannya terus itu, nah itu kesulitan saya, Ustaz. Iya, makanya bertahap aja, Bu ya. Kita usahakan ya pelan-pelan gitu ya. Nanti kan lama-lama terbiasa juga. Oh ya, seiring waktu ya Ustadz ya. Ya, Iya, lima insya aja Allah. dulu. Ya, oke lanjut. Ya, baik kita lanjutkan. Wa kadzalika. Wa di sini huruf Atop. istinafiyah. Dia kalimat baru ini. Oh iya iya. Nah, wa kadzalika tanwi. Nah, kadzalika ini artinya adalah demikian dan demikianlah. Ya. Seperti hal itu ya. Ini K-nya adalah huruf jar ya. Huruf jar, kemudian ini majrur. Wa kadzalika. Zalikanya adalah isim isyarah. Isyarah. Ya. Kemudian ini tanwi, ini sama seperti di atas ini apa tanwi ya. Dia fi'il mudhari' yang mana fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya adalah anta. Kamu meniatkan raf al-jahli. Ini maf'ulun bi ya, sama seperti di atas. Anil ummah ya. Jahli anil ummah, berarti ini muta'alliq kepada al-jahli. Kebodohan dari umat. Kemudian wa yakunu dzalika, yakunu di sini adalah fi'lun naqis ya. Mudhari. Ya, mudhari. Dari kana ya. Ya, fi'il mudhari naqisun. Ya. Fi'lun mudhari'un naqisun. Naqis itu artinya dia tidak ada fa'ilnya. Karena biasanya kan
PL itu harus ada tanwin. Jadi disebut naqis. Naqis itu artinya kurang. Tidak sempurna. Naqis itu. Jadi fi'lun madhi naqis, fi'l mudhari' naqis, fi'lun mudhari'un naqisun, marfu'un. Marfu' karena tidak ada huruf jar, huruf penjazam atau huruf nasab. Ya. Kemudian zalika adalah sebagai apa ini? Ismu isyaratin mabniyun 'ala al-fathi Ya. fi mahalli Fathi. ya fi mahalli fathi fi mahalli Ini. raf Rafin. Rafi ya. ya fi mahalli raf'in Ismu kana. Ismu Iya. yakunu. ismu yakunu. Karena yakunu ini punya isim dan khobar ya. Khobarnya mana? Khobarnya adalah Bita'lim. di ta'lim ini. Jar majrurnya ini fi mahalli nasbi khabari yakunu. Ya, ini isimnya, ini khobarnya. Bisyatta, nah syattanya artinya berbagai. Ya. Kemudian ini B-nya adalah huruf jar, jadi dia jar majrur. Jar majrurnya muta'alliq kepada ta'lim. Ta'lim bisyatta. Ta'lim bisyatta. Nah, syatta ini adalah isim jamak taksir dari syatid. Syatid. Artinya apa Ustaz? Artinya syatta itu? Berbagai. Oh, berbagai. Ini bentuk wazan fa'ilun, sifah musyabbahah. Jamaknya syatta. Kemudian bisyatta dia tidak di kasroh ya, karena termasuk isim maksur ya, maksur. Jadi tandanya adalah kasroh muqaddaroh dita'azzur karena alif itu tidak boleh di kasroh, tidak boleh diberi harokat, tidak bisa bisyattai, kan harusnya kasroh ya atau jar ya, jadi tidak bisa karena dia isim maksur, sehingga dia domahnya muqaddaroh lisikol, karena bukan lisikol, dita'azzur. Kemudian wahwa mudhaf, dia juga mudhaf ya, yang mana mudhaf ilaihnya al-wasail. Nah, wasail ini sebenarnya jamak taksir yang ghairu munsharif ya. Wazannya adalah fa'ail. Fa'ail itu wazan dari ghairu munsharif. Seperti halnya masajid, ya kan? Masajid, madaris. Nah, itu isim ghairu munsharif yang tidak boleh di tanwin dan ketika jarnya itu harus di fathah. Tapi karena dia ada alif lam, maka kembali ke semula, yaitu di jar dengan kasroh karena ada alif lam. Ya, sama seperti masajid ya. Kalau ada fi di sini, fi masajida ya. Tapi kalau ada alif lam ya, maka fil masajidi. Kalau ada alif lam. Seperti dalam surah Al-Baqarah, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajidi. Fil masajidi. Ya. Jadi kalau ada alif lam ya, maka kembali ke semula, yaitu kasroh, jar dengan tanda kasroh. Fil bisyattal wasaili, sehingga dibaca kasroh bil syattal wasaili. Kemudian ditanfa'a al-majrur.
Li. Taklil ya. Oh, Ya, li ini adalah sebenarnya adalah bisa dikatakan huruf penasab karena dia menasabkan fiil setelahnya, ya kan? Huruf penasab. Tapi bisa juga dikatakan huruf jar. Nah, kalau dia dikatakan huruf jar, ya, Ada li, mutmar itu ya, Ustaz ya. ya, ada an mutmar, li an. Ya, yang mana an-nya ini boleh dimunculkan, boleh tidak. Ya, li an tanfa'a. Ya, li an tanfa'a. Asalnya seperti ini. Ini adalah an mutmaroh, an yang disembunyikan. Ya. Jadi kenapa dia nasab? Karena ada an mutmaroh. An mut an mutmaroh. Kalau li di sini dia boleh munculkan an ya. Ya, seperti dalam surah Al-Baqarah juga di alla yakuna linnasi hujjatan. Ya, di alla. Nah, jadi li itu bisa munculkan an, tapi kalau seperti hatta ya. Ya, kemudian apa lagi yang ada an mutmaroh. Nah, kalau seperti hatta ini ada wajib disembunyikan. Ya, tidak bisa hataan. Ya. Hatta ini kan huruf penasab, tapi dia dikatakan huruf jar. Asalnya nasab itu dia huruf jar yang ada an mutmaroh, tapi wajib. Nah, yang boleh, hukumnya boleh itu hanya li ini. Jadi bisa dimunculkan li an tanpa anas, itu secara kaidah boleh. Jadi an mutmaroh jawazan. Secara hukum dia boleh disembunyikan, boleh juga ditampakkan. Kemudian fa'ilnya adalah dhamir mustatir taqdiruhu anta. Ya. Kemudian ini adalah maf'ul bihi-nya. Kemudian bi'ilmika adalah jar majrur muta'alliq kepada tanfa'a. Ditanfa'a bi'ilmika an-nasa. Sampai di sini ada pertanyaan? Litanfa'anya nggak ada fi mahalinya, Ustaz ya. Li tanfa'a wa zalika bi ta'limi bi syattal wasail bisa di muta'alliq bi ta'limi di tanfa'a. Jadi muta'alliqnya kepada ta'lim. Jadi ta'lim ini muta'alliqnya pertama bi syattal wasail, kemudian di tanfa'anya juga muta'alliq kepada at-ta'lim. Ya. Jadi kalau kita hapus bi syattal wasail tetap bisa ya. Wa yakunu dzalika bi ta'limi litanfa'an nasa bi ilmika. Bisa juga ketika disambung litanfa'anya langsung disambung setelah bitaklim. Ya, artinya litanfa'a ini jar majrur ini muta'alliq kepada at-ta'lim. Miliknya at-ta'lim. Bitaklimi litanfa'an nas. Seperti itu. Soalnya suka agak nyaru apa ada kaitannya sama al-wasailnya nggak gitu, Ustaz. Kadang-kadang suka harus teliti Bisa. ya, Ustaz. Bagaimana Bu hubungan dengan al-wasail? Kan karena kan setelah al-wasail gitu, Ustaz. Jadi kadang-kadang apa ini naat, apa hal, apa-apa Nah, kayak itu gitu. makanya kita coba hapus bisa al-wasailnya itu dihapus. Apakah sudah apakah pengaruh nggak artinya? Iya. Masih bita'limi litanfa'an nas. Dengan pengajaran agar kamu memberikan manfaat. Berarti tidak ada hubungannya dengan al-wasail. Oh iya. Nah, seperti Jadi itu. muta'aliknya ada dua berarti gitu, Ustaz ya. Ya, bita'lim itu muta'aliknya itu pertama bisyattal wasail, yang kedua litanfa'an nasa bi'ilmik. Nah, kalau bi'ilmik ini muta'aliknya kepada litanfa'a. Ya. Bukan kepada ta'lim. Coba kalau ke ta'lim ya, kita coba wa yakunu zalika bi ta'lim bi Ya. ilmi.
jadi nggak ini ya Ustaz, nggak Lebih pas. tepatnya kan bi'ilmik ini kan litanfa, ya kan? Heeh. Litanfa bi'ilmik. Gitu. Iya, iya. Miliknya tanfa. Ya, baik, kita lanjut. Wahal. Wa di sini adalah huruf bisa ibtidaiyah ya. Ini paragraf baru kita anggap ibtidaiyah ya. Huruf ibtidaiyah. Wahal min syarti, dia huruf permulaan. Ya, ibtidaiyah itu huruf permulaan. Kemudian hal adalah harfu. Harfu apa? Harfu istifham. Jadi istifham itu ada huruf, ada isim. Yang huruf itu pertama hal, yang kedua a, hamzah ya. Itu huruf. Hal di sini adalah huruf syarat, bukan isim. Ya. Huruf syarat. Kemudian min syarti. Nah, min di sini ya. Min syarti. Min adalah huruf zaid, huruf zaidah, huruf tambahan. Harfu, dia harful jar juga. Ya, harful jar az-zaid. Apa? Min itu enggak ini ya, enggak langsung disebut harful jar ya, enggak ya? Iya, harful jar al-zaid, tambahan. Dia huruf jar tambahan. Karena apa? Sebenarnya ini adalah mubtada ini. Wahal syartu naf'il ilmi antajlisa. Jadi sebenarnya ini mubtada ya. Kemudian ada min tambahan, min syarti naf'i ya. Artinya tambahan itu dia tidak bermakna, tidak ada pun dia, maknanya sama saja. Hal syartu naf'i ya. Seperti itu. Nah, kemudian syarti di sini adalah, siapa tahu ini kedudukannya apa syarti? Si majrur. Majrur. Nah, kurang tepat karena minnya di sini zaid, tambahan. Ya. Mudhof. Syarti di sini adalah mubtada. 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 Nah, inilah salah satu contoh mubtada yang majrur. Ya. Majrur tapi dengan syarat dia harus didahului oleh huruf istifham atau huruf nafi. Ya, huruf istifham atau isim istifham bisa, atau nafi. Ya, syaratnya istifham dan nafi. Ustaz, kalau seandainya nafi, ma atau la berarti yang mendahulunya? Ma. Ada contohnya di halaman 93 buku I'rab. Oh ya ya. Nah, 93 contohnya di sini, ma fil madrasati min muallim. Ma fil madrasati fil muallim. Nah, cara mengirabnya, min di situ harful jar al-zaid. Kemudian syarti itu adalah majrur bimin ya. Majrur bimin. Ya, syarti itu majrur bimin. Tapi dia majrurnya itu lafzon. Ya. Majrur bimin lafzon. Secara lafaz dia majrur. Majrurun lafzon. Bisa juga ya. Majrur bimin lafzon. Kemudian wa marfu'un mahallan. Secara kedudukan dia marfu'. Ini cara mengi'rab mubtada yang majrur. Majrurun bimin lafzon. Secara lafaz dia majrur. Wa marfu'un mahallan. Secara mahallan, secara kedudukan dia marfu'. Ala annahu mubtada. Ya. Ala annahu mubtada. Wa huwa mudhaf ya. Dia mudhaf. Karena di sini naf'inya juga mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih wa huwa mudhaf, kemudian ini mudhaf ilaih. Kemudian ini khobar
mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya adalah mana khobarnya? Antajlisa itu Ustaz. Betul, antajlisa. Jadi bentuk an masdariyah dan fi'ilnya ini, antajlisa. Ini adalah khobar. Fi mahalli raf'i khobar. Khobaril mubtada. Khobaril mubtada syarti. Apakah apakah menjadi syarat memberikan ilmu itu engkau duduk di masjid di halaqah? Ya. Apakah menjadi syarat? Ya. Apakah kita harus jadi ustadz kibar dulu, harus menjadi ulama dulu, baru kita memberikan ilmu? Nah, ataukah au di sini adalah huruf athof, ya. Huruf athof atau apa? Au atau huruf antajlisa, huruf apa namanya, ibtidaiyah gitu, atau huruf athof ya lebih tepatnya ya. Au yumkin, ya, au yumkin. Jadi au di sini huruf athof. Nah, yumkin jumlah ini ma'tufnya adalah kalimat ini ya, hal min syartin ini. Ya, hal min syartin nafil antajlisa fil masjid fil halaq. Jadi jumlah ini ma'tufnya adalah wa yumkinu an tanfa'an nas bi ilmik gitu. Jadi ini huruf athof ya. Ya, huruf athof. Kemudian yumkinu di ini fi'il mudhari yang fa'ilnya adalah an tanfa'a, ini fa'il. An tanfa'anya. Nah, kemudian tanfa'a ini fa'ilnya adalah ta'nya, dhamir mustatir takdiruhu anta. Ya, sini. Kemudian ini mansub karena ada an. Kemudian an-nasa di sini adalah maf'ul bih ya. Bi'almik adalah muta'alliq kepada tanfa'a. Fi kulli hal juga muta'alliq kepada tanfa'a. An tanfa'a fi kulli hal. Ya. Ataukah mungkin engkau memberikan manfaat kepada manusia dengan ilmu dalam setiap keadaan, fi kulli hal. Ya. Jawabannya oleh Syekh di sini al-jawabu bisani. Yang kedua yaitu kita dapat memberikan manfaat kepada manusia dengan ilmu yang kita miliki dalam setiap keadaan. Ya. Tentunya ilmu yang benar ya. Jangan sampai kita menyampaikan kesesatan malah ya. Itu yang perlu jadi catatan ya. Jadi ketika kita sudah memiliki ilmu apapun itu, ya, baik itu ilmu syar'i, ilmu termasuk ilmu bahasa Arab ini ya, ilmu i'rab, kita sudah tahu mana mengerti tentang mubtada dan khobar, ini adalah mubtada, ini khobar, maka kita sampaikan ya. Tapi itu dengan catatan itu benar. Jangan sampai yang kita ajarkan tersebut salah. Gitu. Ya, jadi kita bisa memberikan ilmu dalam setiap keadaan, dalam setiap tempat, di setiap tempat dan setiap waktu. Ya. Termasuk juga kita bisa mengajarkan keluarga kita di rumah, ya, atau mengajarkan kawan kita di sekolah atau di kampus, ya, di tempat manapun. Tidak harus menjadi ustadz yang mengajarkan di masjid, ya, tidak harus di situ, ya. Bahkan ini jadi koreksi juga bagi ustadz yang sudah menjadi ustadz ya, bahwa menyampaikan ilmu itu tidak hanya di masjid. Ya. Terkadang kan ada juga ustadz itu yang hanya di masjid saja dia berdakwah. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika ada kemungkaran dia diam saja. Nah, itu tidak benar ya. Ketika kita memiliki ilmu tidak hanya di masjid. Memang utamanya menyampaikan ilmu itu di masjid ya. Karena itu rumah Allah, tapi tidak setiap berdakwah itu harus di dalam masjid saja.
Ya, alasannya apa? Bagaimana? Enggak, ini mau nanya yang au yumkinu ini kan katanya atof ya Ustaz ya. Iya, Itu maksudnya fiil tuh bisa maktuf ke isim gitu Ustaz. Masih bingung bukan Ustaz. fiil, itu jumlah. Yumkinu antan fa'anas. Jadi dia mengatafkan jumlah dengan jumlah. Oh gitu, ya ya. Jadi Ya. jumlah fi'liyah ke jumlah ismiyah gitu maksudnya. Iya, tidak Sama. masalah. Ya, Oh, sama iya. jumlah. Oh iya ya Ustaz. Oke. Ya, alasannya apa? Alasan oleh Syekh di sini adalah karena Rasulullah SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayat." Ini adalah dalilnya. Sampaikanlah olehmu walaupun satu ayat. Dariku walaupun satu ayat. Nah, di sini kita coba mengirab al-jawabu adalah mubtada. Kemudian ini adalah khobarnya. Ya. Ini li'anna sama seperti sebelumnya, ini adalah isim li'anna. Kemudian khobarnya adalah yakulu. Kemudian yakulu di sini fa'ilnya adalah dhamir mustatir taqdiru huwa ya'udu ila ar-rasul. Karena yang mengatakan itu adalah rasul. Nah, maf'ul binya mana? Maf'ul bi dari yakulu. Balik. Maf'ul binya adalah jumlah. Ini maf'ul bi. Ya. Nah, sekarang kita bahas balighu anni. Balighu adalah fi'il apa? Amr. Madi. Fi'lu amrin. Amri. Fi'lu amrin. Kemudian Fa'ilnya domir. Fa'ilnya domir. mabniun mabniun ala hasbin nun. Iya, hasbin nun. Oh iya. Mabniun ala hasbin nun. Hasbin. Kemudian al-wawu Fa'il. domirun muttasilun. Mabni ala sukun. Ya, mabniun ala sukun fi mahalli Raf'in. Raf'in. fi mahalli raf'i Fa'ilun. sebagai fa'il. Fa'il. Dan itu adalah fa'il. Bisa dilihat di halaman 86 ya. Halaman 86 tentang i'rab fi'il amr yang mana fa'ilnya wawu jamaah. Wawu. Jadi fi'lu amrin mabniun ala hasbin nun liittisalihi bil wawil jamaah, karena dia bersambung dengan wawu jamaah. Kalau tidak bersambung dengan wawu jamaah mestinya balik sukun ya. Mabniun ala sukun. Jadi karena dia bersambung dengan wawu jamaah, dia mabninya adalah dengan mabni di atas hasfin nun, mabni di atas terhapusnya nun. Wal wawu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'i fa'ilin. Ya, ada di halaman 86 ya. Kemudian anni itu muta'alliq kepada ballighu. Nah, kemudian wawunya apa di sini? Wawu haliyah ya. Walaupun dalam keadaan walaupun satu ayat. Wawu hal ya. Wawu hal gitu. Balighu anni walau ayat. Walau sepertinya wawu hal ya. Walau alam dicek lagi walau ayat. Ya wawu hal ya harusnya. Dalam keadaan walaupun satu ayat. Nah, kemudian lau di sini adalah harfun litaklil. Ya, harfun litaklil.
huruf untuk menunjukkan sedikit, walaupun, ya, harfun litaklil. Nah, lau di sini memang banyak ya kemungkinannya. Ada harfun litaklil, ada harfu syartin, ya, ada juga harfu masdar. Dia bisa sebagai harfu masdar juga. Kemudian ada harf tamanni, ya. Jadi ada sekitar 4 atau 5 kedudukan ya kemungkinannya. Nah, kalau di sini dia harfu litaklil. Kemudian ayatan di sini kenapa dia mansub? Maf'ul bih gitu, Ustaz. Bukan. Nah, karena ada lau, Ustaz. Karena ada lau. Lau berarti launya sebagai apa? Penasab ya, Ustaz. Penasab. Ada huruf lau itu sebagai penasab. Wallahu alam, Ustaz. Ada yang tahu nggak? Kenapa ayatan mansub? Ustaz, jelaskan dulu litaflil itu, saya belum paham, Ustaz. Itu huruf yang dia tidak ada kedudukannya dalam i'rab, ya, harfu litaklil. Dia artinya walaupun, ya, walaupun menunjukkan sedikit, ya, dia menunjukkan sedikit. Seperti itu. Jadi begitu saja harfun litaklil, huruf yang menunjukkan sedikit. Kalau Anda jelaskan agak panjang nanti, karena lau itu kan ada banyak ya ini ya. Tadi seperti yang Anda bilang, lau itu ya ada huruf syarat ya, harfu syarat. Nah, harfu syarat ini ada yang imtinaiyah, ada yang ghairu imtinaiyah. Ya. Kemudian dia bisa sebagai huruf tamanni. At-tamanni, huruf harapan, yang maknanya untuk harapan. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ya, di pertemuan itu lau Al-Baqarah wa qala allazina tabau law anna lana karratan fanatabarru'a minhum kama tabarru'u minna. Ya. Yang artinya wa qala allazina tabau, dan orang-orang yang mengikuti, kawannya yang di dunia itu, yang menyesatkannya tersebut, dia mengikuti. Nah, orang yang mengikuti itu mengatakan, law anna lana karratan, seandainya. Nah, kataman ini artinya seandainya, sama bermakna dengan laita, seandainya. Kemudian launnya ada juga harfu masdar. Dia bisa sebagai huruf masdar. Dengan syarat dia sebelumnya harus ada wadda atau yawaddu. Wadda atau yawaddu. Kalau ada wadda atau yawaddu sebelumnya, maka launya sebagai huruf masdar. Contohnya ayawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Law yu'ammaru, di situ launya adalah huruf masdar, yang mana setelahnya harus fi'il, ya, tapi dia tidak menasabkan. Law yu'ammaru. Waddu law tudahinu fayudahinun. Ya, waddu
ada wadda, lau tudhinu, lau di situ huruf masdar, karena setelahnya harus fi'il. Ya. Jadi huruf masdar. Nah, kemudian yang ini adalah huruf harfu taklil. Ya. Nah, harfu taklil ini setelahnya ini ada kana yang terhapus. Jadi asalnya laukana. Dia menunjukkan sedikit atau walaupun ya, walaupun dan menunjukkan sedikit kan walaupun satu ayat. Nah, satu ayat itu kan menunjukkan sedikit. Sampaikan kepadaku, disampaikan olehmu dariku walaupun satu ayat. Nah, di sini ayat dan mansub karena ada kana yang terhapus. Yang mana ayatan di sini sebagai khobar kana. Ya, khobar kana. Terus Ustadz berarti laukana ayatan itu jumlah ismiyah fi mahali nasbin juga gitu Ustadz? Enggak. Tidak. Karena lau di sini dia la mahalla laha minal i'rab. Dia tidak memiliki kedudukan i'rab. Enggak, maksud saya itu baligo itu bukan fi'il muta'addi Ustadz ya? Iya, tapi di sini bisa dikatakan maf'ul bihi-nya ini. Ani. Oh, bukan muta'alik. Ani tadi katanya muta'alik. Muta'alik. Nah, muta'alik itu dia bisa dua ya cara mengirimnya, muta'alik atau Bisa fi dia mahali. fi mahalli nasbi maf'ulun bih. Dia memang secara apa namanya nahwu dia muta'alik ya. Kemudian secara makna secara makna dia adalah maf'ul bih. Dan secara nahwu pun bisa dia dikatakan fi mahalli nasbi. Ya, karena dia balighunya adalah fi'il muta'addi. Sampaikanlah apa yang disampaikannya ani dariku. Ustadz, jadi walau seandainya ditulis kana itu tidak merusak kalimat ya? Tidak. Memang harus ada kana. Walau kana ayat. Tapi di situ kan nggak ditulis kan kananya? Iya. Memang seperti itu. Kalau ada huruf taklil lau, itu ada kana yang terhapus. Sembunyi kananya ya? Iya. Seperti halnya dalam hadis lain, tasaddaqu walau bisyikil tamr. Bersedekahlah walau bisyikki. Nah, walau bisyikki di situ adalah khabar kana sebenarnya, walau kana bisyikki tamr. Walau kana bisyikki tamr. Jadi setelah launya itu ada kana yang dihapus. Ya. Jadi kalau bentuk isim mufrad seperti ayatan ini, ya ini jelas kelihatan yang mansub. Ya. Jadi jangan bingung kenapa dia mansub, karena dia ada kana yang terhapus, yang mana ayatannya di sini adalah sebagai khobar kana mansub. Ya baik, waktunya sudah habis juga ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kita ulangi sekilas bahwa yang kedua yaitu kita meniatkan bahwa kita mengangkat kebodohan dari diri kita dan juga dari orang lain, dan hendaknya kita memberikan ilmu tersebut tidak hanya di masjid ya, tetapi juga dimanapun ya, dimanapun dalam keadaan apapun, dalam waktu apapun, selagi kita memiliki ilmu dengan catatan ilmu yang benar, jangan ilmu yang sesat atau ilmu yang salah, maka sampaikanlah ilmu tersebut. Termasuk juga ketika kita sudah mempelajari bahasa Arab ini, ketika sudah memahaminya, maka hendaknya kita memberikan manfaat kepada manusia. Sebagaimana harta ketika kita sedekahkan, maka harta itu akan bertambah. Seperti itu pula ilmu. Ketika kita sedekahkan, ketika kita ajarkan kepada orang, maka ilmu kita akan semakin bertambah. Dan mengajarkan ilmu tidak harus secara lisan.
tetapi juga dengan perbuatan, dengan memberikan contoh. Ketika kita melakukan ibadah-ibadah seperti ibadah sunnah, ibadah sedekah atau puasa, ya, kita niatkan untuk mengajarkan orang bahwasanya kita juga melakukan ibadah dan orang mengikuti perbuatan kita tersebut, ya, maka itu adalah juga termasuk memberikan manfaat ilmu kepada orang lain. Jadi tidak hanya sekedar melakukannya dengan lisan, tapi juga dengan perbuatan. Ya, baiklah. Demikian yang bisa Ana sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat semua. Ana kembalikan lagi kepada Abu Ali. Tafadhal. Ahsanallahu ilaik atas pemaparan materinya, beberapa catatan maupun koreksi serta interaksinya Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair atas waktu dan ilmunya Ustaz. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan sehingga dapat terus memberikan faedah ilmiah bagi kita semua. Dan kami sampaikan juga bahwasanya untuk teman-teman yang barangkali ingin murojaah bisa mengakses rekamannya di web basis. Di sana nanti akan di-upload dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir, insya Allah nanti akan ada rekamannya. Jadi jangan khawatir untuk membantu murojaahnya. Ada beberapa peserta tadi yang masih belum tahu bahwasanya ada rekamannya, maka kami informasikan dalam hal ini. Dan kami sampaikan juga jazakumullahu khair wa barakallahu fikum atas atensinya. Semoga pertemuan kali ini menjadi tambahan faedah dan ilmu, dan semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan bagi kita untuk dapat terus istiqomah belajar, agar nantinya kita dapat memaksimalkan serta ada perbaikan-perbaikan ke depannya biidznillah taala. Insyaallah kita akan bertemu kembali pada sesi kelas tatap muka pekan depan biidznillah taala, dan ana akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.